akan belajar tentang materi matematika, yaitu tentang volume bangun ruang. Sebelum kalian melihat video ini, kalian persiapkan dulu buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat beberapa materi yang tidak ada di buku kalian. Sambil mengulang materi sebelumnya, kalian masih ingat gak bangun ruang itu apa saja? Ini adalah yang pertama kubus, balok, tabung, kerucut, prisma, limas, dan bola. Jadi ada 7 bangun ruang yang akan kita pelajari. Baik, sambil menyimak dan memahami materi yang ada di buku kalian, dalam buku kalian itu materi kita adalah volume dan luas permukaan bangun ruang. Nah, sekarang untuk mempermudah kalian, kita akan belajar terlebih dahulu yaitu tentang volume. Materi tentang volume, jika kalian menghafal satu persatu dari rumus volume bangun ruang, maka kalian akan kesulitan. Ini akan memberikan tips dan trik cara cepat menghafal rumus volume bangun ruang berdasarkan rumus-rumus yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi untuk belajar materi ini kalian juga harus hafal materi tentang luas bangun datar. Rumus volume bangun ruang yaitu hanya luas alas dikali tinggi. Itu berlaku untuk bangun ruang yang mempunyai atap. Contohnya yaitu seperti kubus, balok, prisma, dan juga tabung. Sedangkan untuk bangunnya atapnya lancip seperti limas dan juga kerucut, rumus volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sekarang yang pertama, kita coba ya, kubus. Nah, kubus ini alasnya berbentuk apa ya? Jadi kubus itu alasnya adalah berbentuk persegi. Nah, sekarang rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya persegi. Rumus luas alas dari kubus atau rumus luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Nah, kita kembali lagi ya. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya menjadi sisi kali sisi dikali tinggi dari kubus. Nah, perhatikan anak-anak. Kubus ini adalah salah satu bangun yang semua sisinya sama, ya kan? Semua sisinya sama. Jika suatu kubus, ya, jika sebuah kubus misal mempunyai sisi 3 cm, maka semua sisinya adalah 3 cm. Maka dari itu rumus volume dari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Yang kedua yaitu balok. Sekarang kalian perhatikan, balok itu alasnya berbentuk apa ya? Nah, balok alasnya berbentuk persegi panjang. Rumus luas alasnya atau rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, kembali lagi, volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu panjang dikali lebar dikali tinggi dari balok. Kemudian yang ketiga, prisma. Nah, prisma di sini terbagi menjadi beberapa. Dilihat dari alasnya, ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan seterusnya. Untuk prisma segitiga, maka rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka volumenya menjadi setengah dikali alas dikali tinggi dari alasnya itu dikali tinggi dari prisma. Untuk tabung, nah, tabung alasnya berbentuk lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah Pi kali R pangkat 2 dikali tinggi. Jadi volume dari tabung adalah Pi kali R pangkat 2 dikali tinggi. Untuk bangun kerucut dan juga limas, di sini kita tadi menambahkan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus volumenya adalah 1/3 dikali Pi kali R kuadrat dikali tinggi. 1/3 kali luas alasnya yaitu Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi dari kerucut. Limas juga terdiri dari beberapa jenis, dilihat dari alasnya. Ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan seterusnya. Untuk rumus volumenya yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jika alasnya segitiga, maka rumusnya adalah 1/3 dikali luas alasnya dari segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi dari segitiga itu dikali tinggi dari limas.
Jika limas berbentuk segi 4, maka dilihat dulu persegi 4-nya ini berbentuk persegi atau persegi panjang. Jika limas itu alasnya berbentuk persegi, maka rumus volumenya adalah 1/3 dikali luas persegi adalah sisi kali sisi dikali tinggi dari limas. Jika alasnya berbentuk persegi panjang, maka 1/3 dikali rumus luas dari persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi limas. Nah, untuk bola rumusnya adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat. Mempermudah kalian dalam menjawab soal. Sekarang kita coba lihat contoh berikut. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas soal Ayo Berlatih halaman 26. Nomor 1, diketahui sebuah prisma segitiga mempunyai tinggi 30 cm, kemudian luas alasnya 14 cm. Yang ditanyakan adalah volume dari prisma segitiga. Nah, anak-anak, rumus dari volume prisma segitiga adalah luas alas dikali tinggi. Nah, di sini luas alasnya sudah diketahui ya. Sudah diketahui dan tingginya juga sudah diketahui, maka dari itu langsung saja kita masukkan dalam rumus. Maka luas alasnya 14 cm dikali 30, hasilnya adalah 420 cm. Kemudian soal yang kedua, diketahui sebuah tabung mempunyai luas alas 32 cm dan tinggi 11 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Rumus volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Di sini luas alasnya sudah diketahui dan juga tingginya juga sudah diketahui. Maka langsung saja kita masukkan dalam rumus. Volume sama dengan 32 dikali 11 cm. Hasilnya adalah 352 cm. Jangan lupa satuannya untuk volume adalah cm pangkat 3 atau kubik. Selanjutnya nomor 3, diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 3 cm dan panjang garis pelukisnya 5 cm. Maka tentukan yang pertama adalah tinggi kerucut. Untuk mencari tinggi kerucut ya, kita menggunakan rumus Pythagoras terlebih dahulu. Jadi di dalam kerucut ini ya, terdapat segitiga di mana jari-jari itu sama dengan alas. Kemudian tinggi itu sama dengan tinggi segitiga. Nah, S ini adalah garis pelukis. Dalam segitiga, garis pelukis ini adalah sisi miring. Nah, di sini rumus untuk mencari Pythagoras ya, untuk mencari tinggi di sini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Alas kuadrat ditambahkan tinggi kuadrat sama dengan sisi miring. Baik. Kemudian kita masukkan dalam rumus. Kita di sini akan mencari tingginya. Maka untuk mencari tinggi rumusnya adalah sisi miring dikurangi alas ya, kuadrat. Jadi didapatkan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. A kuadrat ketemu 16, jadi tingginya ketemu 16 ya, tinggi kuadratnya 16, maka tinggi ini kita akar menjadi 4 ya. Akar dari 16 adalah 4, maka ketemu tingginya yaitu 4 cm. Kemudian selanjutnya untuk mencari volume rumusnya adalah 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. R ini di sini adalah jari-jari yang diketahui adalah 3 cm. Kemudian pi untuk lingkaran ya, materi kemarin sudah kita pelajari. Pi itu kalau tidak 22/7 atau 3,14. Karena di sini jari-jarinya 3, maka pi-nya kita ambil 3,14. Didapat volume sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 4 ya. Tinggi yang sudah kita cari tadi adalah 4 cm. Nah, kemudian 3 bisa kita coret ya. Jadi kita tinggal menghitung 3,14 dikali 3 dikali 4. Hasilnya di sini adalah 37,68 cm
pangkat 3 atau cm kubik. Selanjutnya untuk nomor terakhir ya, sebuah soal volume sebuah bola 38.808 cm kubik. Hitunglah panjang jari-jari bola tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah volumenya. Untuk mencari jari-jari bola, kita masukkan ke dalam rumus ya. Volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Nah, di sini kita mencari dulu r pangkat 3. Kita masukkan dalam rumus. Nah, oke. Kita memakai P-nya 22/7. Volumenya dimasukkan ya, 38.808 sama dengan 4 dikali 22 sama dengan 88 per 3 dikali 7 21 dikali R pangkat 3. Lanjut. Nah, di sini diketahui untuk mencari R pangkat 3 maka 38.808 dikali 21 hasilnya berapa baru dibagi dengan 88. Nah, di sini ketemu R pangkat 3-nya adalah 9.261. Maka R-nya berapa? R-nya adalah akar pangkat 3 dari 9.261. Nah, bagaimanakah cara mencari akar pangkat 3? Mohon maaf anak-anak, ini Bu Yeni tidak menjelaskan secara detail ya. Jadi untuk akar pangkat 3 ini adalah sebuah bilangan. Jika dikalikan atau dipangkatkan 3 maka hasilnya suatu bilangan itu. Jadi bilangan berapa dipangkatkan 3 hasilnya 9.261. Nah, di sini ketemu R-nya adalah 21 cm. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah mempelajari volume bangun ruang. Jadi hari ini kita cukup mempelajari volume bangun ruang saja ya. Untuk luas permukaan akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di dalam kelas. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.